Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Fadila selaku dosen mata kuliah teori organisasi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Fahira Nurhaliza dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 233515516035 dan nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi dimensi struktur organisasi yang telah Ibu paparkan saat di kelas. Dimensi struktur organisasi ini terbagi menjadi 4 dimensi utama yang di dalamnya ada kompleksitas, formalisasi, sentralisasi, dan desentralisasi. Oke, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompleksitas. Kompleksitas organisasi mengacu pada tingkat diferensiasi dalam suatu organisasi, yaitu seberapa beragam dan terpisahnya elemen-elemen di dalamnya. Dimensi kompleksitas ini terbagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu ada diferensiasi horizontal, vertikal, dan spasial. Diferensiasi horizontal terjadi karena adanya perbedaan orientasi antar unit kerja baik dalam keahlian, pendidikan, maupun pelatihan. Semakin banyak spesialisasi di antara unit, maka makin kompleks organisasi tersebut. Misalnya, organisasi yang memiliki banyak departemen dengan tugas dan keahlian spesifik. Diferensiasi vertikal yaitu merujuk pada tingkat hierarki atau kedalaman dalam struktur organisasi. Organisasi dengan banyak lapisan manajemen maka lebih kompleks karena membutuhkan koordinasi yang lebih luas antara level atas dan level bawah. Diferensiasi spasial berkaitan dengan sebaran geografis, yakni seberapa jauh lokasi unit-unit atau cabang tersebar. Semakin luas sebaran lokasi, maka makin kompleks organisasi tersebut dalam hal koordinasi dan kontrol. Contoh, sebuah perusahaan multinasional yang memiliki kantor di berbagai negara menghadapi tantangan besar dalam koordinasi lintas budaya dan wilayah, sehingga membutuhkan komunikasi yang efektif di berbagai tingkatan dan lokasi yang terpisah. Yang kedua adalah formalisasi. Formalisasi adalah tingkat standarisasi dalam organisasi atau sejauh mana pekerjaan dan perilaku dalam organisasi diatur oleh aturan dan prosedur tertulis. Intinya, formalisasi adalah ukuran tentang standarisasi. Makin besar standarisasi, makin sedikit pula jumlah masukan mengenai bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan oleh seorang pegawai. Ada dua tingkatan formalisasi, yaitu ada formalisasi tinggi dan formalisasi rendah. Formalisasi tinggi dalam organisasi hampir semua tugas diatur secara rinci melalui prosedur yang harus diikuti. Ini mengurangi variasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan memberikan standar yang jelas bagi seluruh anggota. Contoh, pekerjaan di pabrik yang memerlukan prosedur keselamatan ketat seperti pembuatan komponen elektronik. Lalu ada formalisasi rendah. Formalisasi rendah dalam organisasi memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pegawai untuk menentukan cara menjalankan tugas. Hal ini biasanya terjadi pada pekerjaan yang menuntut kreativitas atau inovasi. Contoh dalam penelitian atau pengembangan produk, fleksibilitas tinggi dibutuhkan agar inovasi dapat berkembang. Contoh, dalam bagian produksi sebuah pabrik, tugas pegawai distandarkan dan diatur dengan aturan ketat untuk memastikan konsistensi produk. Sementara bagian penelitian dan pengembangan di perusahaan yang sama mungkin memiliki formalisasi rendah untuk mendorong inovasi dalam desain produk baru. Yang ketiga, ada sentralisasi. Sentralisasi adalah tingkat pemusatan wewenang dalam organisasi di mana keputusan dan kebijakan dikendalikan oleh level manajemen yang lebih tinggi. Keunggulan sentralisasi yaitu pengambilan keputusan yang lebih terintegrasi dan komprehensif, terutama untuk keputusan strategis yang berdampak luas. Lalu efisiensi dalam penggunaan sumber daya, mengurangi redundansi aset dan meningkatkan koordinasi. Contoh,
Perusahaan dengan manajemen puncak di pusat akan mengontrol kebijakan dan strategi untuk seluruh cabang. Misalnya, sebuah perusahaan retail besar yang mengatur strategi pemasaran dari kantor pusat dan menetapkannya ke semua cabang di seluruh negeri. Lalu yang keempat itu ada desentralisasi. Desentralisasi mengacu pada kelimpahan wewenang untuk membuat keputusan kepada manajer atau unit yang lebih dekat dengan tingkat operasional. Keunggulan desentralisasi yaitu meningkatkan responsivitas dan kecepatan dalam menanggapi perubahan atau permasalahan lokal. Lalu memberikan motivasi kepada pegawai karena mereka dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan menjadi lebih kreatif. Lalu contohnya yaitu sebuah perusahaan teknologi memberikan otonomi kepada divisi regional untuk membuat keputusan tentang produk atau layanan yang paling sesuai dengan pasar lokal. Misalnya tim regional di Asia bisa mengembangkan strategi pemasaran khusus yang berbeda dari wilayah lain. Secara keseluruhan, kompleksitas, formalisasi, sentralisasi, dan desentralisasi adalah dimensi struktur organisasi yang saling berkaitan dan memengaruhi bagaimana organisasi berfungsi. Dalam hal ini, manajer perlu memahami keseimbangan yang tepat antara dimensi-dimensi ini untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam operasi organisasi. Baik, itu saja materi yang saya sudah jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.